Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kawan-kawan yang menyimak sambungan pelajaran kita pada minggu yang lalu, halaman 181, adab membangun rumah. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab membangun rumah. Jadi di dalam ketika seseorang ini ingin membangun sebuah rumah, itu ada adab-adabnya dan ada juga beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antara adab-adab ketika membangun rumah, yang pertama, yang dianjurkan untuk meletakkan batu pondasi pertama adalah orang yang alim atau orang yang soleh. Meletakkan batu pondasi pertama. Kenapa? Yang pasti ya kita mengharap keberkahan doa daripada orang-orang alim, keberkahan doa daripada orang-orang soleh, dengan harapan ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa mereka, mudah-mudahan rumah yang dibangun itu menjadikan rumah yang nyaman, rumah yang berkah, rumah yang di situ terdapat kedamaian dan ketenangan bagi para penghuninya. Ya, kadang-kadang masalah doa, memang masing-masing setiap orang ini berbeda-beda derajat dan tingkatan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang seperti kita, mungkin jauh harapan doa-doa kita ini cepat terkabul. Tapi kalau misalnya dengan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka para orang-orang soleh, ini kadang-kadang doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit di antara para aulia ini sebelum mereka mengangkat tangannya munajat meminta berdoa kepada Allah, belum mengangkat tangan, baru terlintas dalam hatinya kehendaknya, hajatnya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuliakan derajat-derajat mereka. Jadi yang dianjurkan untuk meletakkan batu pondasi pertama adalah orang yang alim atau orang-orang yang soleh. Yang kedua, di antara adab-adab ketika membangun rumah itu apa? Memulai penggalian untuk pondasi pada hari Senin atau Kamis jika memungkinkan. Kalau memungkinkan, mulai ya, penggalian untuk pondasi bangunan tersebut, rumah kah, ya, ruko kah, apakah, ini mulai Senin atau Kamis jika memungkinkan. Dan perlu diketahui apa? Bahwa semua bulan, semua hari itu adalah baik untuk memulai membangun rumah. Jadi apa? Semua hari, semua bulan itu baik. Semua hari, semua bulan itu baik semuanya. Tapi kalau memungkinkan, dianjurkan untuk hari Senin atau hari Kamis. Yang ketiga, membaca surat Yasin sebanyak 40 kali pada setiap rukun-rukun atau pondasi rumah. Bukan Yasinnya saja, sebagian Yasin full. Ya. Kalau Yasin gampang. Ya. Yasin semua, mulai awal sampai akhir 40 kali di setiap rukun pondasi rumahnya. Kenapa? Ya kita mengharapkan keberkahan daripada ayat-ayat Al-Quran ya, terutama surat Yasin, supaya apa? Ya rumahnya juga diberikan keberkahan dan ketenangan bagi penghuni atau pemilik rumah yang akan mendiami rumah tersebut.
Kemudian yang keempat, di antara adab-adab ketika membangun rumah itu apa? Tidak menghadapkan WC atau jamban ke arah kiblat. Kita misalnya mau bangun rumah, bangun toko, bangun penginapan misalnya. Ini kalau bisa WC jamban itu jangan dihadapkan ke arah kiblat. Makruh hukumnya. Makanya di antara adab-adab ketika buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, ini jangan kita menghadap ke arah kiblat. Kalau misalnya kan tempat buang hajat itu memang ada kalanya memang disediakan sebagai tempat buang hajat, ada kalanya itu tempat bukan tempat untuk buang hajat tapi darurat. Adapun WC-WC yang ada di rumah, WC-WC yang ada di masjid, WC-WC yang ada di toko misalnya, itu kan memang dibangun, dipersiapkan untuk tempat sebagai tempat buang hajat. Memang diperuntukkan untuk itu. Nah ini kalau bisa jangan kita hadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau seandainya terpaksa karena mempaskan dengan posisi tanah, tidak ada tempat lagi misalnya, atau sudah tidak mungkin dirubah lagi, nah ini tidak haram ya. Nah, tapi kalau kita misalnya buang hajat di mana misalnya? Mungkin terabasan darurat masuk ke dalam hutan. Ya. Masuk ke dalam hutan. Di hutan tidak ada WC umum. Ya, tidak ada toilet umum. Yang ada hanya ya tanah-tanah begitu. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau darurat seperti itu, usahakan jangan kita buang hajat menghadap ke arah kiblat, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram ya, kecuali misal dipikirkan penghalang atau pembatas. Nah ini tidak haram ya. Tapi kalau langsung menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Kiblat ini termasuk arah yang paling mulia. Arah yang paling mulia, jadi harus kita muliakan. Kemudian yang kelima, di antara adab-adab membangun rumah itu apa? Mengadakan walimah wakiroh. Apa walimah wakiroh itu? Tasyakuran ya, pada acara selamatan rumah. Jadi misalnya seseorang membangun rumah, selesai, ya paling tidak ada selamatan ya. Walaupun kecil-kecilan, tidak harus mewah-mewah, tidak harus undang orang banyak, ya paling tidak adalah sebagai rasa syukur ya. Mengadakan walimatul wakiroh, tasyakuran pada acara selamatan rumah, yaitu dengan apa? Ya dengan membaca Al-Quran misalnya, atau membaca maulid, atau misalnya hanya sekedar baca ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditutup dengan doa selamat, itu tidak masalah ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sunnah, intinya sunnah mengadakan walimah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan, al-walimatu lil bina hiya mustahabbatun. Hukum mengadakan walimah ya, setelah selesainya pembangunan rumah, mustahabbatun, hukumnya adalah sunnah. Wa tusamma walimah lil bina wakirah, dan walimah tersebut dinamakan wakirah. Wa qad dzakara ba'du Syafi'iyah qaulan biwujubiha. Sebagian ulama madhab Syafi'i ini beliau berpendapat apa? Hukum walimah wakirah tadi, selamatan rumah, sebagian mereka berpendapat mengatakan hukumnya adalah wajib. Li'annal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala ba'da dzikril walaim wa minhal wakirah wala urakhisu fi tarkiha. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah menyebutkan bahwa apa? Di antara jenis-jenis walimah itu adalah walimah wakirah, itu selamatan rumah tadi, dan aku tidak mengizinkan untuk ditinggalkannya ya, tapi ingat, ketika seseorang ini ya,
Kita berbicara mengenai selamatan. Berbicara mengenai selamatan, ini jangan terlalu memaksakan diri. Ya, jangan terlalu memaksakan diri atau menuruti gengsi. Kenapa? Tetangganya kemarin selamatan mewah, masa aku kalah sama tetanggaku? Jangan. Ya. Kemudian jangan terlalu membebani diri sendiri dengan keterbatasan dana. Misalnya dia mungkin hanya punya dana untuk selamatan, misalnya katakan cuma 500.000, sehingga mungkin dia hanya bisa mengundang 10-15 orang misalnya. Ya sudah, ala kadarnya. Jangan rela-relakan dibisa-bisakan, diharuskan sampai ngutang-ngutang demi bikin walimah, demi bikin undangan, demi bikin selamatan. Jangan ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa? Inti daripada selamatan tersebut adalah doa. Intinya doa ya. Kita yang diundang, kita mendoakan orang yang mengundang tersebut ya, supaya mudah-mudahan dia punya tempat ya, dia punya rumah, selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah doa tersebut. Jadi hukumnya adalah sunnah mengadakan walimah atau tasyakuran. Yang keenam, di antara adab-adab ketika membangun rumah itu apa? Membaca surat Al-Baqarah setelah selesai pembangunan rumah. Jadi rumahnya sudah jadi, katakan sudah sekira-kira siap untuk dimasuki, walaupun tidak diinapi langsung, apa? Bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal bait alladzi tuqra'u fihi al-baqarah. Rawahu Ahmad. Artinya apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Yaitu tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihil baqarah. Sesungguhnya apa? Syaitan lari. Syaitan lari, syaitan tidak betah, syaitan akan pergi dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi bacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Misalnya hawa-hawanya sering panas-panas di rumah, ya, bacakan surat Al-Baqarah. Mungkin syaitonnya banyak di rumah. Makanya beda. Rumah yang berkah dan rumah yang tidak berkah itu beda. Kalau ingin rumah itu berkah, rumahnya nyaman, rumahnya tenang, damai, apa? Yang pasti rumah itu bacakan Al-Quran ya. Kemudian penghuninya sholat. Jangan sampai penghuni rumah itu tidak sholat. Bacakan sholawat, bacakan dikir-dikir. Kalau perlu adakan majelis-majelis taklim supaya rumahnya berkah. Sehingga apa? Penduduk, penghuni, pemilik rumah tersebut nyaman tinggal di dalam rumahnya, tenang. Walaupun rumahnya gubuk ya, walaupun rumahnya kecil, tapi ketenangan ada di dalam rumah tersebut. Ada rumah besar, tingkat, mewah ya. Tapi apa? Penghuninya tidak pernah sholat, penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, penghuninya tidak pernah membaca sholawat, penghuninya tidak pernah membaca dzikir atau wirid-wirid. Jangankan penghuninya, kucing tidak betah. Kucing tidak betah keluar dari rumah tersebut, entah kenapa. Kenapa? Tidak ada ketenangan di dalam rumah tersebut. Baru masuk pinginnya keluar. Padahal orang melihat, Masya Allah rumahnya ini besar, mewah ya, tingkat. Orang pingin masuk ke sana, penghuninya nggak kepingin, pingin keluar malah. Kenapa? Tidak berkah rumahnya. Jadi bacakan surat Al-Baqarah. Nah kemudian apa? Di antara adab-adabnya juga bersedekah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi seluruh kebaikan yang terdapat pada rumah tersebut dan menjauhkan dari segala keburukannya.
Jadi misalnya selesai daripada membangun rumah, ya, bersedekah, ya, misalnya kepada para fakir miskin atau orang-orang yang memerlukan dengan niatan, ya, supaya apa? Dihindarkan dari segala keburukan dan Allah memberikan segala kebaikan bagi penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, berbicara mengenai sedekah, sedekah itu paling bagus kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, tanpa menampakkan. Ya. Kenapa demikian? Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah secara diam-diam itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb tabaraka wa taala. Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihatnya di akhir-akhir ini musibah datang silih berganti. Ya, mulai dari gunung meletus, mulai dari banjir, mulai dari angin puting beliung, mulai dari ini itu, walhasil berbagai macam ya bala musibah terjadi di negara kita. Nah, di antara juga yang dapat ya menghindarkan daripada keburukan tepat, perbanyak sedekah. Makanya ulama mengatakan ada 3 amalan ya, terutama bagi penghuni akhir zaman ini, kalau bisa jangan tinggalkan 3 amalan ini karena ini manfaatnya, faedahnya luar biasa di dunia wal akhirah. Apa? Di antaranya yang pertama, perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sambil jaga toko pegang tasbih sholawat ya. Minimal sholawat 300 ya, minimal. Atau mau tidur banyakin sholawat ya, entah pagi, siang, sore atau malam, jangan tinggalkan sholawat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perbanyak sedekah. Semampu kita, berapa kita mampu kita. Yang penting apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau bisa jangan kita meniru kadang-kadang perbuatan-perbuatan orang-orang di akhir zaman. Misalnya apa? Ada seseorang ini sedekah ya. Sedekah apapun ya. Sedekah kan tidak harus berupa uang. Ada orang kadang-kadang sedekah berupa sembako. Ada orang kadang-kadang sedekah berupa pakaian dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita memberikan sedekah terutama kepada orang-orang yang memerlukan, ini kalau bisa nggak usah kita pakai foto-foto segala macam. Kenapa? Tidak semua orang senang ketika kita melakukan hal seperti itu. Bisa jadi orang yang kita berikan sedekah, lalu kita minta foto untuk di-expose dan lain sebagainya, ini takut dia merasa malu nanti. Ya, kecuali misalnya syarat harus dokumentasi. Tapi itu kan sesekali, bukan setiap saat ya. Jadi kalau sudah memang niat membantu, kasihkan, selesai sudah ya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti ada riyanya ya, kecuali kalau dia merasa aman daripada riya. Misalnya apa? Dia harus foto dengan tujuan apa? Satu ya, ketika dia foto, dia aman daripada sifat riya ya. Jangan ada sifat riya. Lalu dia foto dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang lain ini mengikuti jejaknya dia untuk membantu orang-orang yang sedang memerlukan, ini tidak masalah. Tapi kalau misalnya ketika dia berfoto ada riyanya, ini loh aku orangnya, ini loh kami yang nyumbang, ini loh, padahal yang disumbangkan cuma 50.000, tapi fotonya beredar ke seluruh Indonesia ya. Kesian ya. Jadi kalau tidak riya ya tidak masalah. Dengan tujuan supaya orang lain dapat meniru, ini loh di sini sedang memerlukan bantuan, ayo cepat datang ke lokasi ini. Nah, ini tidak masalah ya, supaya membantu orang lain juga bisa membantu.
Nah, bahkan para salafun saleh, di antaranya Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau berkata, bersedekah dalam keadaan sehat itu lebih afdol, lebih utama daripada bersedekah ketika sakit. Ya, jadi kalau sedekah jangan nunggu sakit. Ketika sehat sedekah. Ketika sakit lebih banyak sedekah lagi. Ya. Kemudian apa? Sedekah ketika sakit itu lebih utama daripada ketika dia sedekah sesudah meninggal dunia. Artinya apa? Harta peninggalannya disedekahkan. Itu lebih afdal ketika dia sakit bersedekah daripada sesudah dia meninggalkannya. Yang penting apa? Ketika sedekah dua hal yang diperhatikan. Ikhlas, ya. Satu, ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Dan yang kedua apa? Dengan harta yang halal, ya. Dengan harta yang halal. Jangan sedekahnya banyak tapi hartanya haram. Kasihan orang yang menerima sedekahnya tersebut. Jadi dianjurkan untuk bersedekah. Yang kedelapan, jika pembangunan rumah telah selesai, maka dianjurkan untuk membaca ayat Al-Quran berikut ini selama 3 hari secara berturut-turut. Kapan? Pada saat pagi dan malam. Baca ayat berikut ini selama 3 hari berturut-turut. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idzastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz dzalimin wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini ayat dibaca sebanyak 3 kali berturut-turut, pagi dan malam. Kemudian setelah membaca ayat ini, baca doa di bawah ini sebanyak 3 kali. Apa doanya habis membaca ayat tadi? Doanya apa? Allahumma ya man falaqal bahra li Musa bin Imran wa najja Yunus min batni Hud wa sakharal fulka liman syaa. Antal alimu bi'adadi qatril bihari wa darratir rimal. Ya khaliqa asnafi ajaibil makhluqat. As'alukal kifayah. Ya kafiya man istaqfa. Ya mujiba man da'ah. Ya mukila man rojah. Antal kafi la kafiya illa anta. Ikfini syarra ma akhafu wa ahdaru. Wamla manzili hada khairan wa barakah wa salli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tadi ayat Al-Qur'annya dan ini doanya. Ini bisa dilihat di Kitabul Adabnya. Ada ayatnya dan doanya ada di dalam kitab-kitab ini. Nah, apa fadilahnya? Ya. Fadilah daripada membaca ayat tadi, kemudian dilanjutkan dengan doa yang kita sebutkan tadi. Dalam kitab Al-Wasail Asy-Syafi'iyah dijelaskan, idza quri'at fi manzilin jadidin salasata ayyamin mutawaliyatin sobahan wa masaan. Jika doa tersebut dibaca di rumah yang baru, ya, dibaca di rumah yang baru selama 3 hari berturut-turut, pada waktu pagi dan malam, sorol manzilu mubarakan maimunan wa yantaridu minhu kullu asin minal jinni. Rumah tersebut akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, aman dan terjaga dari gangguan jin yang buruk. Nah, ini keutamaannya. Baca ayat tadi 3 kali berturut-turut, pagi dan malam, dilanjutkan dengan doa ini. Rumahnya berkah, aman dan dijauhkan daripada gangguan jin yang buruk. Kemudian membaca ayat berikut ini setiap akan masuk ke dalam rumah. Apa ayatnya?
Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, juga disebutkan selain ayat ini ya, amalan-amalan di antara yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, terutama setiap kali masuk ke dalam rumah, ya, rumah kita misalnya keluar untuk suatu hajat, lalu kita kembali pulang masuk ke dalam rumah kita, maka dianjurkan setiap kali masuk ke dalam rumah tersebut untuk membaca diantaranya surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, dan juga dianjurkan untuk membaca surat ayat kursi, ya, ayat kursi, dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Kenapa demikian? Dulu ada seorang mengadu, ya, mengeluh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sempitnya rezekinya dia. Wahai Rasul, ya, sulit sekali rezekiku ini, ya, hutangku banyak, ya, sedangkan aku punya anak, punya istri untuk mencukupi keperluan mereka. Apa kata Rasul? Ya, ketika orang ini mengadu, mengeluh dengan keadaan ekonominya yang sangat sulit dan sempit, Rasul mengatakan, idza dakhalta baitaka fasallim. Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim, ucapkan salam. In kana fihi ahadun. Kalau di dalam rumah itu ada seseorang, ucapkan salamnya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orangnya. Wa in lam yakun fihi ahadun, ya. Dan kalau misalnya di dalam rumah itu tidak ada orang, kosong rumahnya, fasallim ala nafsik, maka ucapkanlah salam atas dirimu. Bahkan dikatakan juga atas ucapan salam seperti apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah ada orang, ucapkan assalamualaikum. Ya, mungkin di situ ada anak kita, ayah kita, istri kita, saudara kita, berarti ada orang, assalamualaikum. Tapi kalau tidak ada orang, apa yang kita baca? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Waqra, kata Nabi, setelah dia ucapkan salam, waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Baca olehmu apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 1 kali. Maka setelah dia mendapatkan amalan tersebut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkan. Setiap kali masuk rumah dia ucapkan salam, lalu dia membaca surat Al-Ikhlas sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul. Maka setelah dia mengamalkan itu, dia punya rezeki semakin bertambah dan semakin melimpah. Bahkan dia dapat memberi kepada tetangga-tetangganya, ya, tetangganya juga kedapatan berkahnya juga, dapat cipratan daripada rezeki juga. Jadi amalkan, ya, amalkan. Setiap kita mau masuk ke dalam rumah, ada orang, ucapkan assalamualaikum, kemudian baca qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan 1 kali, juga ada yang mengatakan 3 kali, ya. Kalau tidak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah, ya, untuk masalah rezeki diluaskan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan apa? Membaca ayat kursi. Apa keutamaannya? Supaya rumah tangga itu harmonis, supaya antara suami istri itu adem ayem, ya, rukun, ya, tidak berkelahi, tidak bertengkar, rukun di dalam semua penghuni rumah tersebut. Bacakan ayat kursi. Insya Allah gangguan-gangguan yang ada dalam rumahnya tersebut, ya, artinya yang sering-sering bertengkar dalam rumah tersebut, ini insya Allah nanti dirukunkan. Jadi apa? Rumah tangganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bacakan ayat kursi. Tapi, ya, tapinya, kalau masih dibacakan ayat kursi masih berantem, ya, masih bertenggal, masih bertengkar, tinggal ayatnya, ambil kursinya, lempar kursinya. Jadi bacakan ayat kursi, ya.
Jadi jangan ditinggalkan. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas ya, salam dulu, baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca ayat kursi. Kemudian apa yang ke-10 di antara adab-adabnya juga ya, ketika membangun rumah apa? Membaca surat Yasin pada setiap tangga rumah. Ya, jadi kalau di dalam rumah itu ya, selesai nih rumah, ada tangga di situ. Itu bacakan juga surat Yasin pada setiap tangga rumah. Kenapa? Biasanya jin dan setan itu suka di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi supaya kita tidak diganggu, kita naik tangga, turun tangga, ya. Jin dan setan tidak mengganggu kita, supaya mereka tidak tinggal di situ, bacakan surat Yasin. Nah, kemudian yang ke-11 apa? Menyediakan ruang tamu khusus laki-laki dan ruang tamu khusus perempuan. Jadi kalau bisa. Cuma sekarang juga kita melihat juga, kalau misalnya kita membangun dari awal, itu ngaturnya enak. Kita sendiri yang bisa menentukan. Oh, ini ruang tamu di sini, ya, supaya tidak begini. Yang repot itu kita sudah beli rumah jadi. Ya. Kita beli rumah sudah berbentuk, sudah terjadi seperti itu. Ini agak susah. Pas lagi rumahnya ngepres kecil. Nah, ini mau tidak mau darurat sudah, bagaimana lagi? Jadi kalau memang ada, bisa itu sediakan ruang tamu khusus bagi laki-laki dan ruang tamu khusus bagi perempuan. Kenapa? Yaitu dengan tujuan agar tidak terjadi ikhtilat. Apa ikhtilat? Percampuran antara laki-laki dan perempuan. Sehingga apa? Nanti kalau sudah terjadi yang namanya ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan, ini pasti mereka nanti saling memandang. Ya. Apalagi mereka bukan mahram, dan ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya haram. Nah, makanya kalau kita melihat seperti orang-orang Arab itu, mereka kalau untuk masalah tamu kadang-kadang tidak sembarangan. Khusus perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ya, kecuali kalau sudah rumahnya kecil, mau tidak mau bagaimana lagi. Ya. Jadi kalau bisa jangan dicampur antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Yang ke-12, memajang catatan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena diriwayatkan barang siapa yang di dalam rumahnya terdapat catatan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tersebut akan terjaga dari pencurian, kebanjiran, kebakaran, kedoliman sultan atau penguasa, dan penghuni rumah tersebut akan selalu dalam keadaan bahagia. Itu biasanya ada seperti gambar ya, terompah atau yang sejenisnya. Kadang-kadang di situ ada dituliskan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ada, pajang, tidak masalah. Ya. Kemudian yang ke-13, ini juga penting apa? Saat proses pembangunan rumah. Saat proses pembangunan rumah, maka janganlah melakukan perkara-perkara atau adat istiadat yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran atau hadis atau amalan salafus soleh. Apa misalnya? Menyembelih hewan, kemudian membuang dagingnya. Terus buat apa? Kan mubadzir kan. Lebih baik motong hewan, dagingnya dimasak, bikin selamatan, bikin walimah tadi. Tapi kalau dibuang, jangan. Atau dilarutkan di sungai, misalnya daging-dagingnya, jangan. Atau apa? Menghambur-hamburkan makanan ke tanah, atau memecahkan telur ayam. Ya, baik digoreng, bikin dadar, ya, kasih nasi, jadi nasi goreng, dan lain sebagainya. Walhasil, jangan melakukan perkara-perkara adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau amalan para salafun sholeh. Apa contohnya?
Banyak juga sering kita melihat apa? Nyetel lagu misalnya, lagu-lagu entah dangdut ke apa kah, ya jangan juga. Ya paling tidak ya sholawatan ya masih mending lah, lagu-lagu sholawatan ya. Atau bacakan maulid ya di rumahnya tersebut, bacakan burdah di rumahnya tersebut dan lain sebagainya. Walhasil jangan melakukan adat istiadat yang menyalahi Al-Quran, hadis atau amalan-amalan para salafun shalih. Yang ke-14, menulis nasab Nabi Muhammad SAW berikut ini karya Al-Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu. Kemudian dipajang di dalam rumahnya. Nah, di sini disebutkan nasabnya Nabi Muhammad yang Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashimun Manafun Husayyun Ma'kilab wa Murrati wa Ka'bun Lu'ayyun Ghalibun Fihru Malikun wa Nadrun Kinanatun wa Benu Huzaimah wa Mudrikatun Ilyas Ma'mudarrin Tala Nizarun Ma'adun Summa Adnanu Sohhati. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu menjelaskan man hamalaha au qalaha au kanat indahu amina min kulli makruhin wa hufidha fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi. Artinya apa? Barang siapa yang membawanya, membawa nasab yang tadi itu karya Imam Ibnul Jauzi ya, kemudian dia dipajang rumahnya, barang siapa yang membawanya atau membacanya atau meletakkannya di posisinya, maka dia akan mendapatkan keamanan dari seluruh perkara yang kurang baik atau kurang disenangi, dan dirinya akan terjaga, begitu pula hartanya, begitu pula keluarganya, dan juga anak keturunannya. Ini insya Allah akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan juga nasabnya ini dalam kitab sini. Nah, kemudian yang ke-15, membaca dan menulis salawat Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nah, ini juga panjang salawatnya ya. Bisa dibaca di dalam Kitabul Adab ya. Yang bagi punya kitabnya tinggal membaca ya. Ada disebutkan di dalam kitab ini ya. Tulisan mengenai salawat Nabi Muhammad. Nah, dalam kitab Mukhul Ibadah dijelaskan faidatun hadihi asyru salawatin man qara'a biha fi baitin lam yuhrab aw wada'aha fi baitin lam yusrab bi masyiatihi ta'ala. Barang siapa yang membaca 10 macam sholawat tersebut dalam sebuah rumah ya. Artinya sholawat yang disebutkan di dalam kitab ini, tulisannya itu semua tercantum di dalam kitab ini. Barang siapa yang membaca 10 macam sholawat tersebut dalam sebuah rumah, maka rumah tersebut akan dijaga daripada kebakaran. Dan barang siapa yang meletakkannya di sebuah rumah, maka rumah tersebut akan terjaga dari pencurian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semuanya biidznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis sholawat tersebut. Nah, yang ke-16 ya, di antara juga adab-adab membangun rumah apa? Berniatlah yang baik ketika akan membangun rumah. Jadi harus ada niat yang baik. Ketika membangun sebuah rumah itu harus disertakan dengan niat yang baik. Di antaranya apa? Yang pertama di antaranya niat agar rumah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat beribadah untuknya dan keluarganya. Karena suatu rumah itu akan menjadi tentram, berkah dan mulia jika oleh penghuninya dipenuhi, diisi dengan berbagai amal ketaatan. Jadi usahakan punya rumah ya diisilah rumah tersebut dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rumah tersebut diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, syarrafallahu al-makana bi ahli al-makanu bil makin ya. Allah akan memuliakan suatu tempat karena penghuninya.
Jadi tempat tersebut mulia atau tidak itu tergantung dengan penghuninya. Ya. Karena kenapa? Kemuliaan suatu tempat itu tergantung kepada penghuninya. Jadi kalau penghuninya dia selalu berbuat taat kepada Allah, maka rumahnya berkah, tempatnya juga berkah, walaupun tempatnya sederhana, walaupun tempatnya kecil. Tapi kalau penghuninya selalu bermaksiat kepada Allah, jangan harap tempatnya akan menjadi tempat yang diberkahi. Ya. Bahkan bisa jadi di situ tempat menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, niat agar rumah itu dapat dijadikan sebagai tempat beribadah untuknya dan keluarganya. Yang kedua, sebagai tempat untuk menerima tamu. Ya. Niat ya, supaya bisa menerima tamu. Ya. Yang ketiga, sebagai tempat untuk majelis taklim atau majelis dzikir. Ya. Rumahnya digunakan, dipakai untuk majelis taklim, rumahnya dipakai, digunakan untuk majelis dzikir, insya Allah rumahnya berkah. Yang keempat, niat agar tidak mempersulit orang lain dengan cara tinggal di rumahnya karena telah memiliki rumah pribadi. Nah, misalnya apa? Dia bangun rumah, dia niatkan supaya apa? Tidak mempersulit orang lain lagi. Dulu sebelum punya rumah numpang terus di rumah temannya, tidur terus di rumah kawannya. Ya, sudah tidur di situ, makan di situ, buang hajat ya di situ, ya, ngecas ya di situ. Nah, tapi kalau ketika dia sudah punya rumah, untuk apa? Supaya tidak mempersulit orang lagi, karena sudah punya rumah sendiri, walaupun sederhana. Yang kelima, agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Bersyukur ya, nikmat punya rumah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak di luar sana, banyak orang tidak punya rumah. Ya, mereka tidur di jalan-jalan, mereka tidur di kolong jembatan, mereka tidur di pinggiran tokonya orang, panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan. Ya, kita punya rumah, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, niat untuk mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Dan yang terakhir, tatkala akan membangun rumah, maka niatlah sebagaimana niatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan orang-orang soleh. Jadi niatkan ya, sebagaimana niatnya Nabi, niatnya para nabi-nabi dan niatnya orang-orang soleh. Walhasil niat-niat yang baik. Ya. Kemudian yang ke-17, ya, menulis azimat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau ajarkan kepada sahabat Abu Dujanah. Jadi ada sahabat yang bernama Abu Dujanah, ini mendapatkan azimat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu itu mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diadukan oleh sahabat tadi? Bahwa kaum jin dan syaitan itu telah mengganggunya di dalam rumahnya. Jadi selalu diganggu oleh jin dan syaitan si Abu Dujanah ini. Kemudian apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib untuk menulis azimat berikut ini. Nah, apa azimatnya? Nah, di sini disebutkan juga dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun min Muhammad Rasul Rabbil Alamin. Ila man yatrukud dar minal umari waz zuwar illa tariqan yatruku bi khair amma ba'du fa inna lana wa lakum fil haqqi sa'atan fa in kunta 'ashiqan mula'an aw fajiran muqtahaman fa hada kitabullah yantiqu 'alaina wa 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun wa rusuluna yaktubuna ma tamkurun utruku sahiba kitabi hada wantaliku ila abadatil asnam wa ila man yaz'umu anna ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un hamim la yunsarun hamim ain sin qaf tafarraqa a'da'ullah wa balagat hujjatullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini azimatnya ya. Ini azimatnya
yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan kepada sahabat Abu Dujanah yang selama ini diganggu oleh bangsa jin dan syaitan. Nah, diriwayatkan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis azimat tersebut, setelah ditulis, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya agar diberikan kepada Abu Dujanah. Setelah ditulis zimat tadi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas perintah Rasul, suruh berikan kepada Abu Dujanah. Maka kemudian sahabat Abu Dujanah membawa azimat tersebut ke rumahnya dan meletakkan di rumahnya. Apa yang terjadi? Kemudian dia mendengar jeritan kaum jin yang telah mengganggunya. Menjerit, para jin-jin yang selama itu mengganggunya ini menjerit. Mereka merasakan kesakitan dengan adanya azimat tersebut. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kejadian tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berkata kepada Abu Dujanah, apa kata Rasulullah? Ya Aba Dujanata, irfa' anil qaum, fawalladhi ba'asani bil haqqi nabiyya, innahum la yajiduna alimal adabi ila yaumil qiyamah. Wahai Abu Dujanah, cabutlah kertas azimat tersebut dari mereka kaum jin. Maka demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya para jin dan syaitan yang telah mengganggumu akan merasakan pedihnya adab siksa sampai hari kiamat. Jadi ini azimat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk diberikan kepada Abu Dujanah. Ini semua tertulis di dalam Kitabul Adab ini. Kita habiskan sedikit lagi. Nah, kemudian ada sebuah faedah. Nah, jika seseorang ingin memiliki rumah, artinya apa? Orang ini belum punya rumah, susah sekali dapat rumah. Maka dianjurkan baginya untuk membaca doa berikut ini sebanyak 10 kali pada setiap selesai sholat fardu. Ingat, ini hanya amalan. Ini hanya amalan. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ini bisa jadi pancingannya sebagai jalannya untuk pembuka. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya di antara kita belum punya rumah, misalnya selama ini masih ngontrak, selama ini masih dibarakan, selama ini mungkin numpang-numpang dan lain sebagainya, setiap selesai sholat fardu baca doa ini sebanyak 10 kali. Apa doanya? Allahumma rabbal bait, as'aluka bihaqqi ahlil bait antusakhirali khaira bait hatta la aqula ya lait. Artinya apa? Ya Allah, Allahumma ya Allah, rabbal bait, wahai sang pemilik Ka'bah, as'aluka bihaqqi ahlil bait, aku meminta kepadamu dengan perantara keluarga nabimu, antusakhirali khaira bait, agar engkau memberiku sebaik-baik rumah, hatta la aqula ya lait, sehingga apa? Aku tidak berkata seandainya aku memiliki rumah. Nah, ini juga hampir sama kurang lebih dengan yang diijazahkan oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur. Seorang wali besar, seorang aulia kekasih Allah, sama juga, cuma berbeda sedikit. Kalau tidak salah, amalan yang diijazahkan oleh beliau itu Allahumma rabbal bait bi as'aluka bijahi ahlil bait, bijahi ahlil bait antu yassirali khaira baitin hatta la nakula ya lait. Berbeda sedikit riwayat dan redaksinya. Amalkan setiap habis selesai sholat fardu. Ini tidak sedikit, tidak sedikit, banyak di antara orang-orang yang selesai sholat fardu, dia munajat doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia baca amal-amal ini, subhanallah, dimudahkan oleh Allah sehingga dia bisa punya rumah sendiri, walaupun sederhana, yang penting punya rumah sendiri. Nah, kemudian juga di sini disebutkan masalah menjual tanah atau rumah. Sebagian dari salafun saleh berkata, jadikanlah sebuah rumah
sebagai harta yang pertama kali kalian beli jika kalian mampu atau memiliki dana. Jadi harta yang pertama kita beli ketika kita punya uang apa? Beli rumah. Beli rumah. Mobil belakangan. Rumah dulu. Ya, nanti kalau belum yang penting sudah punya rumah, nah silahkan mau beli ini beli itu. Ya, yang penting utama apa? Beli rumah dulu. Kalau sudah punya kemampuan memiliki dana. Itu pertama kali. Dan terakhir kali yang kalian jual jika kalian sedang membutuhkan dana, memerlukan dana. Jadi rumah termasuk pertama kali yang kita beli ketika kita sudah memiliki dana, dan termasuk yang terakhir kali kita jual ketika kita sudah mentok gak punya dana lagi. Rumah terakhir kali dijual. Artinya apa? Jangan kita buru-buru jual rumah. Misalnya ada yang lain bisa dijual-jual ya. Misalnya kendaraan, rumah jangan dulu. Terakhir mentok, nah baru jual rumah. Kenapa? Karena menjual rumah tanpa terdapatnya kebutuhan yang darurat atau hanya sebatas untuk membeli suatu barang, maka dapat menyebabkan hilangnya keberkahan. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan satu, manfaat rumah sangat besar dibandingkan dengan manfaat barang-barang yang lainnya. Ada rumah dan ada barang-barang yang lainnya. Mana yang manfaatnya lebih besar? Rumah. Yang nyata kita punya keluarga tenang di dalam rumah tersebut. Tidak kepanasan, tidak kehujanan, berlindung di dalam rumah tersebut. Manfaatnya besar. Yang kedua, tingkat kerusakannya sangat minim. Berbeda dengan barang yang dapat dipindah, yaitu mudah rusak. Kalau barang yang lain yang bisa-bisa dipindah, ini tingkat kerusakannya lebih rentan ya, dibandingkan dengan rumah. Rumah tidak bisa dipindah ya. Yang ketiga, rumah atau ladang ini tidak dapat dicuri oleh pencuri. Mau diangkut bagaimana ya. Mau diangkut sama maling rumahnya. Berbeda dengan barang yang dapat dipindah. Apa? Motor, sepeda, mobil. Ini pencuri mudah untuk mencurinya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a minkum daron au aqaran fa innahu qaminun an la yubaraka lahu fihi illa an yaj'alahu fi mislihi." Barang siapa di antara kalian yang menjual rumah atau bangunan, maka sesungguhnya dia berhak untuk tidak mendapatkan keberkahan dalam akad jual beli tersebut, kecuali jika digunakan untuk membeli hal yang sama, rumah atau tanah, maka dia berhak untuk mendapatkan keberkahannya. Jadi kalau dijual tapi dirupakan yang sama semisalnya, ini tidak masalah. Misalnya apa? Dia punya rumah dijual, lalu apa? Dibelikan rumah yang lain, ini tidak masalah. Atau tanahnya dijual, untuk apa? Diberikan tanah yang lebih luas lagi, tidak masalah. Tapi kalau rumahnya dijual, dibelikan yang ke lainnya, bukan tanah, bukan rumah, ini bisa tidak berkah nanti. Jadi jangan dirupakan kecuali yang semisalnya. Nah, dijelaskan dalam kitab Al-Wasit, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, anna fi bai'il aqar hatkan lil muru'ah. Sesungguhnya penjualan ladang tanah dapat menyebabkan hilangnya harga diri. Berarti apa? Coba kita lihat. Orang kalau sudah kepepet betul, hartanya habis sama sekali, terpaksa aja dia jual rumah, jual tanah ya. Tapi kalau katakan dia perlu, katakan untuk ini itu lain sebagainya, ya nggak harus jual rumah, jual tanah. Ini mentok sudah, tidak ada cara lain lagi sudah, hutangnya banyak, kepepet sudah. Akhirnya dia jual rumah, dia jual tanah. Ini kata beliau, sesungguhnya penjualan ladang tanah dapat menyebabkan hilangnya harga diri seseorang. Nah, terakhir, pengaruh tetangga dalam penjualan harga rumah. Jadi tetangga ini juga mempengaruhi dengan harga jual rumah tersebut. Nah, sebagian dari salafun saleh berkata, pada sebagian besar keadaan harga sebuah rumah akan menjadi mahal
karena sebab tetangganya yang baik. Ya. Dan harga rumah akan menjadi murah karena sebab tetangganya yang buruk, bukan sebatas karena sebab lokasinya. Memang di satu sisi lokasi juga mempengaruhi. Ya, semakin dia di dalam kota semakin mahal. Tapi kalau di luar kota, pinggiran kota, di dalam, kalau di pinggir jalan pasti mahal. Kalau dalam-dalam gang, ya buntu lagi. Nah, ini mungkin harganya jelas berbeda. Cuma selain itu tetangga juga mempengaruhi. Ya. Nah, seorang ulama pernah ditegur ya, oleh orang-orang karena dirinya telah menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah. Kemudian ulama tersebut menjawab dengan untayan syairnya, yalumunani an bi'tu birrukhsi manzili walam ya'lamu jaran hunaka yunaqqisu faqultu lahum kuful malama fa innama bijiraniha taglud diyaru wa tarkhusu. Artinya apa? Mereka mencelaku karena aku telah menjual rumahku dengan harga yang murah, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa di samping rumahku terdapat tetangga yang selalu mengganggu. Maka aku katakan kepada mereka, berhentilah kalian mencelaku, karena sesungguhnya penjualan harga rumah akan menjadi tinggi atau mahal dan murah karena sebab tetangga. Coba kita lihat ya. Jangan jauh-jauh. Seperti di Martapura di Sekumpul ya. Siapa tidak kenal dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ya. Beliau ulama besar ya. Ulama besar. Lihat harga-harga rumah di sekitar beliau MM-an ya. Bahkan sepeninggal beliau pun harga juga masih MM-an. Kenapa? Beliau orang baik ya. Beliau orang baik, orang soleh. Orang ingin berebut mendekati orang soleh. Orang berebut ingin mendekati ulama, ingin mendapatkan keberkahan ya. Sehingga apa? Harga-harganya mahal ya, semuanya mahal. Coba ada orang yang fasik, katakan maling dah kelas kakap ya. Maling kelas kakap, ada rumah dijual di sebelahnya, pasti murah dijual. Kenapa? Orang naruh harga tinggi, mikir orang bertetangga dengan maling, wah jangan-jangan nih rumahku dibobol juga ya. Akhirnya Pak dijual murah. Kenapa? Maling soalnya tetangganya, kepalanya gembongnya lagi. Orang jadi mikir. Jadi pengaruh tetangga ini juga berpengaruh dengan mahal atau murahnya penjualan daripada tanah atau rumah tersebut. Makanya cari ya, kalau kita mau cari rumah, cari tanah, cari tetangga-tetangga yang baik ya, tetangga-tetangga yang soleh. Jangan kita bertetangga dengan tetangga-tetangga yang fasik, tetangga-tetangga yang jahat, tetangga-tetangga yang buruk ya, cari tetangga-tetangga yang baik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah adab-adab menerima tamu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu